Di suatu hari, di stasiun Pasar Senen dengan suasana ramai, penumpang yang menuruni gerbong dan menuju tujuan masing-masing. Masinis dan 2 orang konduktor merasa kesal. Memperlihatkan suasana stasiun yang ramai dan laki-laki yang sedang sholat dan banyak penumpang perempuan yang membawa anak. Kereta berhenti, banyak gelandangan terbaring di pinggir rel kereta. Bapak menyodorkan uang. Mbak, ini uangnya. Warung itu mengambil termos dan menuangkan air ke bungkus mie instan Bapak. Terima kasih ya Mbak. Bapak berjalan menuju anak yang sudah terbangun, sementara ibu masih tertidur lelap. Bapak mengocok-ngocok mie instan yang telah diseduh, lalu berjongkok di sebelah anaknya. Sang anak menatap mie instan di tangan Bapak dengan penuh antusias. Pak, Dengan nada tinggi terlihat kesal. Tahan, ini masih panas. Sang anak sambil menepuk-nepuk paha. Pak, Sang anak menangis karena sudah tidak sabar untuk memakan mie instan. Bapak pun meniup-niup mie. Pak, lapar. Rintih sang anak seraya mengusap-ngusap perutnya. Bapak bilang sebentar, ini masih panas. Sambil meniup-niup mie, sang anak bangkit dari duduknya, berbalik dan menyingkap celananya di bagian paha, lalu kencing. Hus, jangan kencing di situ, nanti kena punggung ibumu. Nah, begitu. Kamu tidak boleh kencing dekat punggung ibumu. Ayo, mie ini sudah agak dingin. Bapak menyuapi mie kepada anak. Anak berjongkok dan menyeruput mie. enak sekali Pak. Sang anak mengangguk-angguk kegirangan. Tentu saja. Ayo, buka lagi mulutmu. Bapak menjepit beberapa sulur mie dengan jari jemarinya. Anak dengan antusias menyedot mie-nya lagi. Pak, aku seperti anak yang di TV-nya ibu warung kopi kan? Sang bapak terlihat bingung. Di TV bagaimana? Ya Pak, di TV juga ada anak nyedot mie kan? Anaknya cakep, bajunya bagus banget, rumahnya bagus banget. Jadi sekarang aku sangat seperti anak yang makan di TV kan? Bapak terpana sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Sang anak mengerutkan dahi dengan heran. Kenapa Bapak tertawa? Ah, tidak apa-apa. Tapi kamu lebih hebat dari anak yang makan mie di TV itu. Aku lebih hebat. Tanya sang anak dengan rasa penasaran. Ya, karena kamu sudah bisa kencing agak jauh dari punggung ibumu. Hebat kan? Ayo makan lagi. Bapak akan terus suapi kamu. Ya aku ingin minum kuahnya juga Pak. Kuahnya masih terlalu panas. Lagi pula, kamu jangan serakah kuah mie selalu buat ibumu. Dia suka sekali. Tapi dia masih tidur. Nanti kan bangun. Ayo buka mulutmu lagi. Sang anak terdiam sejenak, berpikir, lalu bertanya. Ibu memang suka mengenyot-ngenyot kuah mie dari kantung plastik ya Pak? Iya, ibumu yang memang suka begitu. Bapak suka melihat ibu menyot-nyot kuah mie dari kantung plastik? Usil sekali kamu. Suka ya Pak? Ya, suka. Tanya sang anak dengan penuh sungguh-sungguh. Kenapa suka? Ah, ketika meminum kuah mie dari kantung plastik, ibumu terlihat lucu seperti masih anak-anak. Matanya membulat dan berpikir dengan otak bocahnya yang sejati. Ore, Bapak hebat. Bapak suka melihat Mbak meminum kuah mie dari kantung plastik. Hus. Iya kan? Bapak juga suka melihat Mbak kayak anak-anak, iya kan? Bapak pun terdiam. Hanya terdengar bunyi kuah mie instan dalam kantung plastik yang dikocok-kocok lagi. Ibu mengeliat, lalu duduk dan bertopang tangan kiri. Ibu terbangun, dan sang anak pun berteriak. Nah, ibu sudah bangun. Ibu suka meminum kuah mie dari kantung plastik kan? Ibu hanya terdiam, menerima kantung mie yang diulurkan suaminya. Dengan lahap, ibu mengenyot kuah mie instan yang langsung dari kantung plastik. Anak menatap gerak mulut dan pipi ibunya, lalu beralih menatap wajah ayah dengan tatapan sejati. Ternyata benar Bapak suka melihat ibu meminum kuah mie dari kantung plastik seperti seorang bocah. Sang bapak pun tersenyum, melihat istri dan anaknya yang tertawa dengan wajah bersuka. Ore, Bapak suka. Bapak memang hebat. Teriak sang anak sambil menepuk-nepuk tangannya. Bapak benar-benar suka melihat ibu meminum kuah dari kantung plastik. Seperti anak kecil ya. Hore. Anak itu bertanya dengan wajah sedikit serius. Lihat, nak, ibumu benar-benar meminum kuahnya dengan serius. Bapak berkata sambil menunjukkan kepada sang anak. Dia menghabiskan kuahnya sampai tetes terakhir, nak.
Bapak tertawa bahagia bersama sang anak. Perempuan bersolek tebal itu membuang kantong plastik yang sudah kosong sepenuhnya ke samping dengan sikap tidak peduli. Senyum perempuan itu seperti bagian dari topeng, membuat mulutnya tampak sangat bahagia. Tiba-tiba, anjing dengan belang hitam muncul, menghentakkan pinggulnya di bawah sinar matahari. Anjing itu mengangkat kaki belakangnya dengan mengeluarkan air kencing ke besi yang ada di dekatnya. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu melihat anjing itu dengan penuh minat, seolah tersihir, dan tindakan anjing tersebut. Anak laki-laki itu juga menyingkap celananya di pangkal paha dan ingin kencing. Namun, suara tiba-tiba mengejutkannya. Jangan kencing di situ. Nanti kena buntalan pakaian ibumu. Tadi kamu hampir kencing dekat punggung. Sekarang mau kencing dekat buntalan pakaian. Anak itu memutar celananya. Sebenarnya dia tidak ingin segera membuang air kecil, tetapi tindakan anjing yang telah membuang air kecil sebelumnya membuatnya tersih. Kencing dekat punggung emak tidak boleh. Kencing dekat buntalan pakaian juga tidak boleh. Yang boleh di mana, Pak? Anak itu berekspresi dengan penuh kebingungan. Bapak tersenyum. Wajahnya sungguh menampakkan wajah manusia bebas merdeka, khas warga kehidupan pinggir rel kereta api. Nah, dengar ini. Kamu boleh kencing dimanapun di seluruh Jakarta. Di Menteng, di pinggir jalan Tamrin, di lapangan belakang Stasiun Gambir, di sepanjang Gili-Gili Kebayoran Baru, juga boleh kencing di Senayan. Dengar itu. Sang bapak berbicara dengan serius kepada sang anak. Satu penumpang berdiri tegak dan satu konduktor. Mereka merasa seolah-olah menonton pertunjukan alam yang berbeda untuk menginginkan orang ketiga yang ingin muncul. Kedua pria itu bergerak ke sisi yang berlawanan. Orang ketiga adalah seorang gadis pramusaji yang cantik seperti pramugari. Pramusaji itu memegang kantung plastik hitam yang berisi sisa sampah makanan dan melemparkannya ke bawah hingga terjatuh 4 meter di hadapan 3 warga pinggir rel. Di pelantaran batu koral, nasi sisa, tulang-tulang ayam goreng, dan potongan daging bakar berserak. Sang anak berbicara dengan mata yang berbinar-binar. Pak, lihat ada ayam goreng. Bapak menekan pundak anaknya agar tidak melangkah. Dengan suara cemas, Tunggu dulu, nak. Jangan bergerak. pramusaji kembali ke dalam kereta, meninggalkan mereka yang terpana. Dengan sedikit gemetar, Apa maksudnya membuang sampah makanan dari restoran kereta api? Apa sisa makanan itu dilempar untuk kita? anak laki-laki itu menatap paha ayam goreng yang tergeletak di antara sisa-sisa makanan lainnya. Si anjing yang tadi kencing di dekat lampu sinyal bergerak lebih cepat. Siapa yang mengetahui bahwa ayah itu merasa khawatir? Karena telah menyatakan bahwa anaknya boleh membuang air kecil dimanapun di Jakarta, asalkan tidak dekat punggungnya. Apakah orang-orang yang berdiri di pintu kereta api juga mendengar kata-kata itu? Mari kita pergi. Ayah berbicara sambil menggenggam tangan sang anak. Di sini kita malah jadi tontonan. Raut wajah ayah yang tak seperti biasanya. Orang-orang yang tinggal di pinggir rel kereta itu berkemas dalam 3 menit. Dari bawah semak berdebu yang meranggas, si ayah mengambil satu kotak kardus kecil, si istri mengambil bantalan pakaian, dan si anak laki-laki usia 5 tahun mengambil antena knopi radio yang sangat ia sayangi. Setelah itu, ketiganya bergerak menuju melawan kereta api. Setelah agak jauh, mereka tertawa. Tadi, selagi saya masih tidur, kalian bicara apa? Anak-anak ini mau menguncingi Jakarta. Si ayah dan si anak berpandangan, tersenyum lalu tertawa lebih lekat. Benar, 3 warga pinggir rel kereta api menikmati hidup yang gembira dan merdeka. Pak Yesep, orang yang kabarak dah. Bayar dong. Sedih banget.